Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Safira dari kelas 12D. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal-soal praktek yang telah guru pembimbing berikan. Ketika suatu larutan dapat menghantarkan listrik, biasanya disebut dengan larutan elektrolit. Larutan ini bisa menghantarkan listrik karena adanya ion-ion bebas yang berasal dari zat pelarut yang terdisosialisasi menjadi ion-ion. Ada beberapa jenis dari larutan elektrolit, yaitu larutan elektrolit kuat dan ada juga larutan elektrolit lemah. Pada larutan elektrolit kuat, ketika suatu larutan dapat menghantarkan listrik, ada beberapa gejala yang bisa diamati. Yang pertama, ketika lampu menyala. Jika suatu larutan dihubungkan dengan rangkaian listrik sehingga lampu menyala, maka larutan tersebut bisa menghantarkan listrik. Selanjutnya yaitu ketika ada gelembung gas. Jika elektroda dimasukkan dengan sebuah larutan sehingga munculnya gelombang gas akibat dari reaksi elektrolisis, maka larutan tersebut menghantarkan listrik. Lalu ketika adanya perubahan warna atau endapan. Beberapa larutan biasanya akan mengalami perubahan warna atau terbentuknya endapan di sekitar elektroda. Pada larutan elektrolit lemah, biasanya ketika larutan bisa menghantarkan listrik, ada beberapa gejala-gejala yang bisa diamati. Yang pertama, lampu menyala dengan redup atau bahkan tidak menyala. Yang kedua, pada gelombang gas. Biasanya pada larutan elektrolit lemah, gelombang gasnya relatif lebih sedikit. Bahkan ada juga yang tidak dapat menghantarkan listrik. Biasanya itu disebut dengan non-elektrolit. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan tersebut, di mana dari pertanyaan kita memperoleh soal yaitu sampel A, B, C, D, dan E. Kita akan anggap sampel A itu adalah sebuah larutan garam, sampel B kita akan anggap larutan gula, sampel C sebagai larutan cuka, sampel D sebagai larutan sabun, dan sampel E sebagai larutan urea. Langsung saja kita akan mengkelompokkan yang manakah yang termasuk elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Jika kita kelompokkan, yang termasuk ke dalam elektrolit kuat adalah garam. Karena garam telah terionisasi sempurna menjadi ion-ion penyusunnya. Jadi, ini adalah contoh-contoh garam yang termasuk elektrolit kuat. Pada elektrolit lemah, yang termasuk adalah cuka dan sabun. Karena cuka dan sabun itu hanya terurai sebagian menjadi ion-ionnya. Ini adalah contoh-contoh dari cuka. Dan ini adalah contoh-contoh dari sabun. Sedangkan yang termasuk ke dalam non-elektrolit ada gula dan urea. Karena gula dan urea ini tidak dapat menghantarkan listrik. Ini adalah contoh dari gula dan ini adalah contoh dari urea. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjawabnya. Lalu kita lihat antara ujung kanan dan ujung kiri yang dimanakah yang lebih mendekati antara cabang CH3 dan cabang rangkap 2O. Jika dilihat yang mendekati yaitu di ujung kanan, jadi kita tulis C ada 1, 2, 3, dan 4.
terdapat C yaitu 4, di mana 4 biasanya dengan nama butana. Jadi kita lihat bahwa rangkaian tersebut termasuk rangkaian apa? Jika dilihat terdapat CH dengan rangkap 2O. Biasanya ini dinamakan dengan aldehid. Aldehid yaitu dengan nama al. Jadi kita ubah butana menjadi butanal yang kita ambil al yaitu dari aldehid tadi. Setelah itu kita akan melihat cabang CH3-nya. CH3 itu adalah metil. Jadi kita lihat metilnya terletak di C yang keberapa. Bisa kita lihat bahwa C-nya terletak ke C yang kedua. Jadi kita tulis 2 metil dan kita lihat butanalnya termasuk ke yang C keberapa, yaitu termasuk ke C yang ke-1. Jadi kita cuma tulis butanal karena cuma yang ke-1, jadi kita hilangkan angka 1-nya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel periodik unsur. Apa sih tabel periodik unsur itu? Tabel periodik unsur adalah sebuah tabel yang berisi tentang susunan unsur kimia berdasarkan nomor atomnya. Tabel ini juga merupakan dasar untuk mempelajari ilmu kimia. Di sini kita juga akan membahas mengenai dari ciri-ciri tabel periodik unsur. Ciri-cirinya, yang pertama, unsur-unsur kimia itu disusun berdasarkan nomor atomnya, konfigurasi elektron, dan keberulangan dari sifat kimia. Lalu, unsur-unsur kimia ini juga mempunyai blok, yaitu bloknya ada S, P, D, dan F. Selanjutnya, unsur-unsur kimia di dalam tabel periodik itu juga dinyatakan dalam bentuk singkatan, seperti Ag dinamakan dengan perak, Fe dinamakan dengan besi, H dinamakan dengan hidrogen, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menyebutkan beberapa unsur-unsur yang ada di dalam tabel periodik. Misalnya di sini saya akan menyebutkan pada bagian golongan 2A. Yang pertama yaitu ada Be dengan nama berilium, kedua ada Mg dengan nama magnesium, ketiga ada Ca dengan nama kalsium, yang selanjutnya ada Sr dengan nama strontium, lalu ada Ba dengan nama barium, dan terakhir ada Ra dengan nama radium. Di sini saya akan menjelaskan apa saja pada tabel periodik. Terdapat unsur Be. Be adalah lambang dan angka yang terletak di ujung kanan itu adalah massa atom. Angka 2 ini adalah tingkat oksidasi. Lalu di sini terdapat 1s2, 2s2. Hal ini adalah struktur elektron. Di sini juga terdapat kata berilium, di mana berilium adalah nama dari Be. Selanjutnya di pojok kiri di sini ada angka 4, di mana angka 4 ini adalah nomor atom. Lalu ada angka 2770. Ini adalah titik didih. Lalu di sini juga ada angka 1277. Ini adalah titik leleh. Di sini juga ada angka 1,85. Ini dinamakan massa jenis. Pengertian dari ester. Ester merupakan senyawa organik yang mempunyai rumus molekul CnH2NO2 dan memiliki gugus fungsi min COOR
Ester merupakan turunan asam karboksilat karena dapat menggantikan satu atom H pada asam karboksilat dengan gugus alkil. Ester dapat dibuat melalui reaksi antara alkohol dengan asam karboksilat. Sifat dari ester. Karakteristik. Yang pertama, titik didih dan titik leleh dari ester. Ester dengan jumlah massa molekul relatif besar memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada ester dengan jumlah massa molekul relatif kecil. Karakteristik yang kedua, daya hantar listrik. Ester merupakan senyawa non-elektrolit sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Karakteristik dari ester yang ketiga ada wujud. Pada suhu rendah, ester berwujud cair encer. Pada suhu sedang, ester berwujud cair kental. Dan pada suhu tinggi, ester berwujud padat. Kegunaan dari ester. Yang pertama, ester digunakan sebagai penyedap atau esense buah-buahan. Contohnya, etil asetat yang beraroma pisang selai. Selanjutnya, metil salisilat digunakan sebagai antiinflamasi atau perdagangan. Sedangkan aspirin digunakan sebagai obat analgesik. Yang terakhir ada etil asetat yang digunakan sebagai cat kuku dan pelarut selulosa nitrat dalam vernis. Untuk mengetahui sifat asam atau basa suatu larutan atau zat, Anda bisa menggunakan kertas lakmus, indikator alami, atau pH meter. Jika menggunakan dengan kertas lakmus, yang pertama, celupkan kertas lakmus merah ke dalam larutan. Jika kertas lakmus merah tersebut tetap berwarna merah, maka larutan tersebut bersifat asam. Selanjutnya, kita uji celupkan kertas lakmus biru ke dalam larutan. Jika kertas lakmus biru berubah warna menjadi merah, maka larutan tersebut bersifat asam. Dan jika kertas lakmus merah berubah warna menjadi biru, maka larutan tersebut bersifat basa. Jika menggunakan indikator alami, yang pertama, teteskan ekstrak tumbuhan ke dalam larutan, lalu amati perubahan warnanya. Tumbuhan yang dapat digunakan sebagai indikator alami antara lain ada kunyit, kubis merah, kubis ungu, bunga sepatu, bunga mawar, baya merah, dan geranium. Jika menggunakan pH meter, yang pertama, celupkan elektroda pH meter ke dalam larutan, lalu baca nilai pH yang tertara pada layar digital pH meter. Jika larutan bersifat asam, maka nilai pH-nya kurang dari 7. Jika larutan bersifat basa, maka nilai pH-nya lebih dari 7. Dan larutan yang bersifat netral, maka nilai pH-nya adalah 7.